Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Suasananya santai-santai, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan silaturahim kita bersama yang diinisiasi oleh Forum RT RW Kelurahan Pinang Kencana untuk pertemuan akhir tahun ya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau, amin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Forum yang kami hormati, kemudian Bapak-Bapak Kasih, Ketua LPM, Bapak Ketua RW, Bapak Ibu Ketua RT yang ada pada malam hari ini hadir. Perlu kami sampaikan, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tapi saya yakin nanti kalau kita buat pertemuan akan lebih ramai lagi dengan energi yang baru saya pikir ya. Mungkin kita ini perlu rohnya yang agak kita perkuat, spiritnya. Saya rasa dengan pimpinan baru nanti spiritnya akan lebih berbeda lagi. Harapan saya ya tetap semangat ya. Artinya walaupun periode RT RW ini berakhir di 2 Januari, tadi saya sudah menandatangani berdasarkan hasil konsultasi dengan bagian pemerintahan dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Saya akan buatkan surat perintah tugas untuk melanjutkan periode yang lama sampai dengan bulan Maret akhir. Jadi 3 bulan kita perpanjang sesuai dengan arahan surat dari Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang yang kami terima tadi. Jadi tadi sudah saya tanda tangani, insya Allah nanti akan kami kirimkan melalui Ketua Forum kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu RT RW. Jadi sampai akhir Maret. Bulan Maret itu terakhir tanggal berapa? 31 ya? 31 Maret berarti ya. Jadi itu informasi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kemudian kenapa dilakukan perpanjangan sesuai dengan arahan pimpinan? Kita santai aja lah ya, walaupun agak serius juga cakap ini. Ya. Jadi sesuai arahan pimpinan, nanti akan kita adakan pemetaan ulang. Jadi kelurahan sudah melakukan pemetaan supaya ada azas namanya pemerataan dan keadilan. Jadi tidak di satu RT itu ramai saja, di satu RT lagi hanya beberapa kakak saja. Jadi rentang kendali juga jumlah kakak itu akan menjadi pertimbangan kami. Yang kami sekarang sudah petakan kondisi existing sekarang jumlah 64 RT, 11 RW. Berdasarkan pemetaan nanti Perda sudah mengatur kalau kita itu sekitar 150-an sampai 300 jumlah per kakak dalam satu RT. Artinya ada RT yang sifatnya nanti melebur, bergabung, ada juga yang mekar, yang pemekaran yang bertambah begitu. Namun nanti semua ini kami hanya sebatas menyajikan data. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan untuk dilakukan mungkin dipelajari dan akan diambil kebijakan ke depannya. Yang jelas kami sudah melakukan pendataan, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini semuanya karena temanya berbenah. Jadi kita sudah mendapat wali kota terpilih yang insya Allah akan dilantik dalam beberapa waktu nanti, tak lama lagi. Jadi kami sekarang di seksi pembangunan sudah mendata UMKM yang menggunakan fasum maupun pasos yang di depan ruko, bahu jalan. Itu kita data semua pelakunya, karena selama ini UMKM itu juga membayar dengan pemilik ruko. Kadang-kadang ada juga pihak-pihak yang memungut begitu. Jadi nanti akan ditertibkan semuanya. Kami sudah data kurang lebih 100 lebih datanya. Udah 100 lebih yang kita data. Jadi wilayah Kelurahan Pinang Kencana itu pelaku usaha yang jualannya menggunakan pasum dan pasos. Kemudian kami juga perlu bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu RT RW terkait dengan pendataan ibu hamil. Jadi kalau bahasa kepemimpinan itu sebut sajalah Pak Lis Darmansyah. Lurah itu daun jatuh di halaman warga dia wajib tahu, apalagi RT RW gitu. Jadi artinya
program kami supaya warga kita itu terjamin dia punya jaminan kesehatannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu RT RW silakan nanti sampaikan ke kami. Kalau ada warganya yang hamil, usia kandungannya berapa bulan, sampaikan data itu ke kami. Supaya nanti kami bisa estimasi, bisa melacak ke dinas terkait maupun ke puskesmas apakah yang bersangkutan ini rutin memeriksakan diri ataupun tidak gitu. Supaya jangan sampai ada angka kematian pada saat melahirkan. Jadi kita identifikasi, bahkan mungkin bisa saja mereka hidupnya kurang mampu tetapi tidak terdata di DTKS. Nanti dengan program kepemimpinan wali kota terpilih nanti, beliau punya namanya kartu berbenah kalau tidak salah saya, nanti itu juga nanti akan diakomodir. Jadi database kita harus sajikan, kelurahan, RT RW semua bekerja sama akan menyiapkan database itu. Kemudian angka anak masuk sekolah, jadi karena kewenangan pemerintah kota ini ada di SD dan SMP, kami mohon juga, mungkin Kak Susan kasih pelayanan sudah mengirimkan formatnya ke Bapak Ibu RT RW, dan format ini akan kami sampaikan ke pimpinan nanti di awal Januari. Angka masuk sekolah, jadi berapa anak kita di wilayah RT RW itu yang masuk sekolah tahun depan, supaya jangan sampai tidak masuk sekolah, baik SD maupun SMP. Kemudian sensus kemiskinan, jadi kalau ada warga yang miskin ataupun kurang mampu lah sebetulnya, dia tidak termasuk di data DTKS, sampaikan ke kelurahan supaya kita bisa identifikasi data. Dan apabila ada warga yang mampu dia masuk di DTKS juga sampaikan ke kami supaya kita bisa rekomendasikan yang bersangkutan keluar dari data DTKS supaya ada azas keadilan. Jadi sasaran program kegiatannya tetap sasaran. Itu. Kemudian terkait dengan tadi Pak Ketua Forum sampaikan, Kelurahan Pinang Kencana di 2024 itu ada menganggarkan memang kegiatan sifatnya pertemuan, aktivitas lapangan, makan minum rapat. Kami hanya bisa support di forum-forum ini sekitar ibaratnya bantuan supporting lah. Mungkin tidak full kami bantu, tetapi setiap ada kegiatan forum kami terus bantu, tetapi tidak semaksimal mungkin. Karena kegiatannya adalah lembaga kemasyarakatan, apalagi banyak kegiatan gotong royong di lapangan. Nah, itu kami masukkan di makan minum aktivitas lapangan yang nominalnya tidak seberapa. Namun kami semaksimal mungkin lah untuk melaksanakan kegiatan itu supaya tepat dan merata. Hal-hal lain terkait dengan program kita, musrenbang juga, ini kami baru dapat surat. Insya Allah minggu pertama itu rembuk warga sudah akan dilaksanakan oleh tingkat RT dan RW di bulan Januari. Kemudian di minggu kedua dan minggu ketiga itu ada musrenbang tingkat kelurahan. Jadi itu juga akan mengacu kepada visi misi wali kota terpilih supaya program dan kegiatan beliau nanti ke depannya bisa sesuai dengan perencanaan yang diharapkan dan maksimal dilaksanakan. Jadi artinya mari sama-sama kita betul-betul harus ngegas memang. Kalau dulu kecepatannya mungkin 40 km per jam, sekarang harus, karena kondisi Tanjung Pinang tidak baik-baik saja. Kita kemiskinan tingkat kedua di Provinsi Kepulauan Riau, sangat miris. Sekarang kita ibu kota provinsi, tapi kita di atas lingga. Jadi tidak baik-baik saja. Jadi mungkin nanti dengan identifikasi objek pajak yang ada yang kami lakukan UMKM saat ini, yang dulunya dia bayar per bulan tinggi loh Bapak Ibu. UMKM di depan ruko tuh sampai 600.000 satu bulan. Dia bayar ke pemilik ruko, sementara tidak masuk ke PAD, pendapatan asli daerah. Jadi kebocorannya luar biasa. Jadi kalau penataan saja mungkin kalau ditata betul-betul UMKM ini nyetor ke pemerintah paling berapa ratus ribu lah kali per bulan, dibandingkan dia harus nyetor ke pemilik ruko ataupun ke pasus yang ada. Ada yang jeleng saya tuh. Kira kopi ya Mbak. Iya. Jangan yang mau makan.